Rangkuman pelajaran Alkitab untuk minggu ini, untuk pelajaran kedua, 3 hingga 9 Oktober, bertajuk Keluarga. Amsal pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan lalai ajaran ibumu." Tuhan memberikan mandat kepada keluarga untuk menjadi pusat pendidikan anak-anak. Para ibu bapa harus mengetahui dan mengerti akan hal ini, bahwa mereka lah yang akan mengasuh anak-anak dari segi kerohanian, moral, dan juga intelek. Kita akan menumpukan perhatian kepada 2 perkara utama, yaitu pendidikan dalam keluarga dan bagaimana mendidik. Pendidikan dalam keluarga. Mari kita lihat 3 jenis keluarga yang disebutkan dalam pelajaran Alkitab dalam minggu ini. Yang pertama ialah keluarga Adam. Adam dan Hawa adalah anak-anak Tuhan. Tuhanlah guru mereka. Para malaikat sorga turut serta dalam pendidikan mereka di Taman Eden. Apabila Adam dan Hawa mempunyai anak-anak, mereka lah guru pertama bagi mereka. Malang sekali, hasil pendidikan mereka tidaklah seperti apa yang diinginkan. Sebagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, demikian juga anaknya melakukan pembunuhan yang pertama. Keluarga yang kedua ialah keluarga Yesus. Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu semakin membesar dan bertambah kuat serta penuh dengan kebijaksanaan. Kasih karunia Allah ada padanya. Tuhan telah memilih Yusuf dan Maria sebagai ibu bapa Yesus di bumi. Ternyata mereka lah yang terbaik di mata Tuhan. Yusuf adalah seorang yang alim. Matius pasal 1 dan juga pasal 2. Maria seorang yang amat spiritual, bijak, setia, rendah diri, dan suka menolong. Dia juga adalah seorang yang dikenali sebagai setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Lukas pasal 1. Kedua mereka, Yusuf dan Maria, adalah orang yang benar. Dan sudah tentunya orang benar tahu dan bijak bagaimana mendidik anak-anak mereka. Yesus pula diajar oleh Tuhan. Yohanes pasal 12 ayat 49. Jika kita perhatikan di Lukas pasal 2 ayat 50, terdapat perkara yang Yusuf dan Maria pun tidak memahami apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ini bermakna terdapat perkara yang amat menarik tentang Yesus, karena Tuhanlah guru dia. Jenis keluarga yang ketiga ialah keluarga kita pada hari ini. Di dalam struktur keluarga pada hari ini, Bapa adalah kepala keluarga. Sebagaimana Yesus adalah kepala gereja. Ibu adalah pengaruh yang paling besar dalam keluarga. Kedua-dua ibu bapa pula akan bekerja bersama-sama dalam pendidikan anak-anak. Dalam Alkitab, ibu bapa diperintahkan oleh Tuhan agar mendidik anak-anak mereka untuk mengasihi dan menuruti Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Anak-anak pula bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka apabila mereka menjadi dewasa nanti. Namun ibu bapa pula bertanggung jawab untuk menanam benih-benih kebenaran ke dalam hati anak-anak mereka sepanjang masa mereka membesar. Mari kita lihat perkara yang kedua, yaitu bagaimana mendidik. Ada 2 cara kita mendidik anak-anak kita, yaitu dengan berkomunikasi dan juga organize. Komunikasi adalah dengan kata-kata ataupun dengan mendengar. Komunikasi juga melibatkan emosi, yaitu kasih dalam setiap tindakan. Waktu yang kita laburkan, waktu yang kita gunakan
dalam berkomunikasi dengan anak-anak kita sebenarnya amat berbaloi sekali. Para ibu bapa dicabar untuk menetapkan waktu yang spesifik, khusus untuk mendidik anak-anak. Waktu untuk menyatakan hikmat dan janji Tuhan kepada mereka, waktu untuk berdoa bersama-sama dengan mereka, waktu untuk menceritakan cerita Alkitab kepada mereka. Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu." Saudari yang diberkati Tuhan, sebagai ibu bapa, perkara ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Ramai di antara kita yang mengeluh dan risau, kecewa apabila kita memerhatikan kelakuan, tabiat, keadaan anak-anak kita. Banyak perkara yang menyakitkan hati kita. Ada kata-kata yang mengatakan, sebenarnya setiap kali kita melihat kepada perkara yang kita tidak suka, yang dilakukan oleh anak-anak kita, sebenarnya kita sedang melihat reflection tentang diri kita. Kita terpaksa akui bahwa kita gagal dalam banyak perkara dalam hal mendidik anak-anak. Ada kalanya kita menyesal karena melakukan kesilapan-kesilapan ataupun tidak melakukan apa yang sepatutnya ketika anak-anak kita masih kecil. Namun janganlah kita berputus asa, karena itu bermakna kita sadar akan keperluan kita akan pertolongan Tuhan. Realitinya, walaupun keluarga itu sepatutnya berperanan sebagai classroom yang pertama bagi anak-anak, banyak kalinya kita sadar bahwa keluarga kita bukanlah yang terbaik. Terdapat banyak perkara yang kita perlu unlearn. Kesilapan lalu menjadi pengajaran bagi keluarga yang baru. Mendidik anak-anak adalah satu pelayanan. Dalam konteks pelayanan, Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta daripadaku dengan namaku, akan kulakukan." Demikianlah rangkuman ringkas pelajaran Alkitab kita untuk sepanjang minggu ini yang bertajuk keluarga. Ikutilah pelajaran Alkitab di minggu yang seterusnya bersama-sama dengan saya. Tuhan memberkati Anda bersama firman Tuhan setiap hari.